Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segini banyaknya suaranya nggak ada ya. Memang udah keroncongan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya sebagai umat yang beragama, mari tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita baru saja menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara Ananda Rian Hidayat, ya benar ya, dengan istrinya Nurul Fikri Fajri. Mudah-mudahan pernikahan ini senantiasa di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita sanjungkan, kita sampaikan hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir di tempat ini, sebelum beranjak dari tempat duduk kita, mari kita doakan Ananda yang baru saja menikah, mudah-mudahan mendapatkan rumah tangga yang dihidamkan, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai. Di antaranya ada guru kami, orang tua kami, Dr. Andes Kiai Haji Mabrur Abdu, orang tua kami Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Abbas. Ada guru kita Al-Mukarram Bapak Husnul Fuad Al-Bantani, dan yang mewakili dari keluarga almarhum Bapak Benyamin. Hadirin undangan yang berbahagia, mengingat waktunya sedikit, jadi saya sedikit kebut bayah karena ini waktunya sebenarnya sudah waktu makan siang, namun karena diminta, saya minta waktu 15 menit. Tanggal 2 kemarin di Cilincing saya juga menyampaikan tausiah berkenaan dengan nasihat pernikahan, baik yang masih baru menikah ataupun yang sudah lama menikah, pengantin baru ataupun pengantin bau. Di sana kemarin saya bercerita tentang 4 syarat atau 4 kriteria seorang wanita dinikahi. Salah satu diantaranya cantik, yang kedua kemudian berharta, yang ketiga berketurunan baik, yang keempat karena agamanya. Namun kemarin tidak lengkap karena waktunya juga mepet, singkat, sehingga pada hari ini saya coba akan melengkapi sesuai dengan ilmu kemampuan yang saya miliki. Baik Bapak dan Ibu, ketika Ananda Rian memilih Ananda Nurul hanya karena dasarnya cantik, maka pernikahan itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena kecantikan seorang wanita hanya terbatas pada saat dia masih muda. Ketika baru menikah umur 20, 30, alhamdulillah memang masih kelihatan cantik. Tetapi ketika sudah berumur 35, 40, tentu saja kecantikannya mulai pudar, apalagi kalau sudah melahirkan putra dan putri. Maka daripada itu saya sampaikan kepada Ananda Rian, bukan karena cantiknya Nurul Anda memilihnya, bukan karena halusnya wajahnya Anda memilihnya, tapi karena Anda mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila seorang laki-laki sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin, maka sebaiknya akan melakukan pernikahan. Jangan ditunda, karena kalau ditunda bisa menimbulkan fitnah. Jadi Ananda Nurul Fikri Nurul jangan mengandalkan kecantikannya,
karena kecantikan itu akan pudar. Tetapi ketika akhlaknya yang baik, ketika ampe-ampe nama deceng, insya Allah menjadi kenangan bagi suami. Maka Ananda Nurul untuk dijaga. Ada satu kisah saya sedikit bercerita. Ada seorang laki-laki jelek, peot, pincang, kemudian pokoknya tidak ada satu pun dia miliki, jelek, peot dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi miskin orangnya. Kemudian ada seorang wanita cantik, paling cantik di kampung itu, katakanlah di Kalibaru paling cantik gitu. Ketika seorang datang melamar, dia mengatakan, siapa yang melamar saya? Jadi yang membawa lamaran mengatakan laki-lakinya jelek, laki-lakinya pincang, laki-lakinya tidak berharta, pokoknya semua kejelekan dia miliki, semua kekurangan dia miliki. Tapi perempuan itu di luar dugaan orang, dia memilih calon suaminya yang jelek, yang serba kekurangan. Maka ketika dia sudah menikah, karena suaminya itu dalam keadaan kondisi terbatas, dia mandikan suaminya, dia sabuni suaminya, kemudian dia dudukkan di ranjang, kemudian dia bilang, "Bang, abang itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena abang bisa memiliki saya sebagai wanita cantik." Kemudian si laki-laki, si perempuan ini mengatakan, "Bang, saya harus bersabar karena mendapatkan suami yang jelek, tidak punya harta." Terus kata suaminya, "Kenapa kalian memilih saya?" "Karena bang, saya bukan karena tampan, bukan karena harta, tapi saya memilih karena ingin masuk surga. Karena penghuni surga Bapak Ibu adalah orang yang punya kesabaran dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sekarang ibu-ibu saya tanya, kalau ada yang lamar laki-lakinya jelek, miskin, mau apa kagak bu? Enggak mau, berarti bu enggak mau masuk surga. Itu. Kemudian yang kedua, apabila kita seorang laki-laki memilih karena punya harta itu bagaikan bayangan. Apabila dikejar semakin menjauh. Apabila kita bekerja hanya semata-mata mencari harta, maka habislah waktu kita hanya untuk terlena dalam mencari harta itu sendiri. Kemudian ketika kita mendapatkan harta, harus kita pandai bersyukur. Kemudian syukur itu ada 3. Syukur yang pertama dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian syukur yang kedua dengan hati, yaitu merasa cukup apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Tapi inilah syukur yang terakhir ini adalah syukur yang paling berat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, apabila seorang wanita atau laki-laki memilih karena keturunan atau nasab, kalau orang Bugis mengatakan keturunan Arung atau keturunan raja, maka apabila keturunan kita memilih seorang istri hanya lantaran keturunannya, biasanya orang-orang yang memiliki gelar, biasanya orang-orang yang memiliki keturunan kadang-kadang memiliki sifat sombong. Padahal iblis terusir dari surga hanya karena kesombongannya. Maka daripada itu, walaupun kita punya keturunan nasab yang baik, tidaklah harus kita menganggap orang lain itu tidak ada bedanya dengan kita. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa perbedaan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum, tergantung iman dan takwanya. Kalau dia beriman, kalau dia bertakwa, walaupun orangnya jelek, walaupun dia miskin, walaupun bukan siapa-siapa, insya Allah dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, apabila Anandarian memilih karena agamanya, maka insya Allah rumah tangga kalian akan diliputi oleh kebahagiaan. Karena orang yang pengamalan agamanya baik, pasti akhlaknya juga akan baik. Dia hormat kepada suami, patuh kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada mertua. Ketika keluar rumah dia selalu minta izin kepada keluarga. Jadi Nanda Nurul nanti ketika dikasih rezeki oleh suami, Nanda Rian habis gajian, dikasih gaji, dengar dulu pembicaranya Rian. Nurul, ini ada uang untuk kamu, maka uang itu halal kau belanjakan tanpa seizinnya Rian.
Tapi ketika dia mengatakan, Nurul, ini uang tolong disimpan, maka uang ini tidak boleh dibelanjakan tanpa seizin Rian. Itulah hukum Islam demikian. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini dalam Islam itu ada aturan, ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi. Tidak boleh kita sembarangan, seenaknya gitu. Kemudian yang terakhir, jadilah kalian seperti lebah. Lebah itu apa? Lebah itu kalau tidak pernah kita melihat lebah datang sendirian atau terbang sendirian. Dia selalu rombongan datang. Artinya apa? Ketika ada kumpulan saudara begini, ada yang hajatan, ada yang meninggal, ada peringatan-peringatan di wilayah kita, maka tolonglah Anda berdua hadir supaya bisa memberikan sumbangsi walaupun itu kecil adanya. Kemudian yang kedua, apa sih falsafah daripada lebah? Lebah itu ketika dia menempel di satu pohon, dia tidak merusak tempat di mana menempel. Artinya, ketika Anda berada di tengah-tengah lingkungan gang macan atau gang musola ini, Anda akan memberikan manfaat faedah yang besar kepada masyarakat lingkungannya. Kemudian yang terakhir, lebah itu menghasilkan madu. Madu itu adalah manis. Manis karena apa? Artinya ketika kita tidak ada pada satu acara, kita dikenang orang, kita diingat orang, sehingga berbekas kepada seluruh yang hadir. Demikian barangkali tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan keluarga pengantin baru yang hari ini menikah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi rezekinya, melahirkan keturunan soleh dan soleha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cakep, simple, tapi padat.